Anak-anak Indonesia terancam kesehatannya akibat paparan asap rokok. Tak hanya faktor kesehatan, sisi psikologis mereka juga berisiko terganggu. Asap rokok semakin mengepung dan menjerat anak-anak. Ruang bebas asap rokok semakin sulit ditemukan. Perokok usia muda pun kian meningkat. Berdasarkan riset kesehatan dasar, jumlah perokok anak usia 10 hingga 18 tahun terus meningkat. Dari 7,2% pada 2013 menjadi 9,1% pada 2018 atau sekitar 3,2 juta anak. Tanpa upaya sistematis dan masif, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan prevalensi perokok anak akan menjadi 16% pada 2030 atau setara dengan 6 juta anak. Pendiri sekaligus Ketua Yayasan Lentera Anak Lisda Sundari menyebut, masalah dampak buruk zat adiktif pada anak di Indonesia terus meningkat. Hal itu tidak hanya terjadi akibat adiksi dari rokok konvensional, melainkan juga rokok elektronik. Menurut dia, pemerintah tidak konsisten melindungi anak dari dampak buruk produk tembakau. Beberapa aturan untuk mengatasi permasalahan ancaman paparan asap rokok sudah dikeluarkan, tapi implementasi di lapangan tidak konsisten. Peraturan yang dimaksud yaitu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 hingga 2024 dan Kawasan Tanpa Asap Rokok atau KTR. Dalam RPJMN menyebut pemerintah berupaya meningkatkan cukai hasil tembakau secara bertahap, melarang total iklan dan promosi rokok, serta memperbesar ukuran peringatan kesehatan bergambar bahaya rokok. Merujuk riset kesehatan dasar 2010, sebanyak 43 juta anak yang 11,4 juta diantaranya berusia 0-4 tahun terpapar asap rokok dari orang lain. Hasil survei Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan Indonesia Institute for Social Development pada 2022 menyebutkan 78,43% pelajar SMP SMA terpapar asap rokok. Mereka paling banyak terpapar asap rokok di tempat bermain, angkutan umum, dan rumah. Hal itu diperburuk dengan akses rokok yang mudah pada anak. Data Outlook perokok pelajar Indonesia pada 2022 sebanyak 47,06% anak membeli rokok secara eceran dengan tempat membeli rokok terbanyak di kios dan minimarket. Ketika membeli pun sebagian besar anak tidak pernah ditanya kartu identitas atau usia. Akses yang lebih mudah terjadi ketika mendapatkan rokok elektronik yang bisa diperoleh secara daring. Bukan perokok anak tak berarti tak terpapar asap dan bahayanya. Dengan menjadi second hand smoker atau orang yang terpapar asap langsung dari orang yang merokok, maupun third hand smoker atau orang yang terpapar tidak langsung asap rokok melalui residu asap rokok yang menempel di pakaian, anak akan memiliki berbagai risiko kesehatan. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menyebutkan anak yang menjadi perokok pasif lebih rentan mengalami batuk lama, menderita sakit radang paru atau pneumonia, dan asma. Bahkan sebanyak 165.000 orang anak di dunia meninggal setiap tahun karena penyakit paru terkait dengan paparan asap rokok. Di samping itu, rokok juga berpengaruh terhadap kondisi TENKES atau stunting pada anak. Riset Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia mengungkap, kejadian stunting pada anak dari keluarga perokok 5,5% lebih tinggi dibandingkan dengan anak dari keluarga bukan perokok. Anak-anak perokok di usia dini semakin besar berisiko mengalami gangguan kesehatan seperti penyakit paru, penyakit jantung. Adiksi yang terjadi pun semakin tinggi sehingga jeratan rokok semakin sulit dilepas di kemudian hari. Keterikatan dengan rokok membuat anak lebih rentan melakukan tindak kekerasan agar bisa mendapatkan rokok. Sekitar 70% anak pernah memalak demi membeli rokok. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Jasra Putra menyampaikan, pemerintah harus segera melakukan tindakan yang masif dan strategis untuk mengendalikan dampak buruk rokok pada anak. Ia berharap rancangan undang-undang kesehatan bisa semakin memperkuat kebijakan pengendalian rokok. Ia mendesak aturan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok serta larangan penjualan rokok batangan dimasukkan dalam RUU Kesehatan. Lalu bagi kita sebagai orang dewasa, ada beberapa hal yang bisa mengurangi paparan rokok ke anak, yaitu merokok di tempat yang jauh dari anak-anak, merokok di ruang terbuka, merokok di area khusus merokok, membuang abu atau puntung rokok di tempat sampah, membuka jendela rumah atau mobil saat merokok, mengganti pakaian setelah merokok sebelum bertemu anak-anak. Jadi mari lindungi anak-anak kita dari paparan asap rokok. Jaga kesehatan psikis dan klinis mereka sehingga mampu tumbuh sehat demi menyambut masa depan.